Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Febriana Dewi Melenia dengan NIM 1801530055, mata kuliah Mesin Learning kelompok P1. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan proyek pengganti UAS Mesin Learning mengenai algoritma klasifikasi. Nah, langsung aja kita bahas. Klasifikasi atau classification itu adalah sebuah teknik untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan beberapa item yang belum berlabel ke dalam sebuah set kelas distrik. Nah, klasifikasi ini mempelajari hubungan antara kumpulan variabel fitur dan variabel target, di mana dalam klasifikasi ini variabel targetnya itu bertipe kategori. Nah, klasifikasi itu termasuk ke dalam supervised learning. Selanjutnya ada tipe model klasifikasi. Nah, di dalam mesin learning klasifikasi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada binary classification dan kedua ada multi-class classification. Langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama ada binary classification, itu adalah kategori yang dalam target variabelnya tuh hanya terdapat dua, misalnya 0 dan 1, yes atau no, X dan Y dan sebagainya. Nah, misalnya nih contoh melihat kemungkinan nasabah bank tuh mengambil pinjaman atau tidak. Nah, selanjutnya ada multi-class classification. Itu adalah memiliki lebih dari dua kategori pada variabel targetnya. Nah, contohnya tuh contoh dataset iris di mana termasuk jenis multi-class classification karena memiliki tiga kategori ini, misalnya iris Santosa, iris versicolor, dan iris virginical. Itu kan ada jenis-jenis iris kan. Nah, selanjutnya ada algoritma klasifikasi. Nah, untuk menyelesaikan masalah klasifikasi itu kita dapat menggunakan algoritma sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada discussion tree, yaitu yang kedua ada naive Bayes, ketiga ada logistic regression, yang keempat ada support vector machine atau VSM, lalu ada linear discriminant analysis, dan ada neural network, dan ada Knigge-Nyquist atau KNN. Nah, selanjutnya, di sini dalam klasifikasi ini tuh saya menggunakan jenis algoritma KNN atau Knigge-Nyquist. Knigge-Nyquist itu adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised learning di mana hasilnya itu dari instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K atau tangga terdekat. Nah, algoritma Knigge-Nyquist itu menggunakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari nilai instance yang baru. Nah, prediksi yang dilakukan itu dapat diterapkan baik pada classification maupun regression text. Nah, selanjutnya di sini kita implementasikan klasifikasi ke dalam bentuk Kaggle. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita import library yang kita butuhkan atau kita gunakan. Nah, sini ada import pandas, di mana pandas ini digunakan untuk memanipulasi data seperti membuat tabel, mengubah dimensi data, mengecek data. Lalu ada matplotlib, itu digunakan untuk membuat grafik plot sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu ada NumPy ini digunakan untuk kebutuhan scientific. Lalu ada sklearn, itu tuh
metode atau library yang digunakan untuk metode dan algoritma yang digunakan dalam mesin learning. Ini menggunakan label BNES dan KNN. Ya, kita running. Nah, selanjutnya yang kedua ada menyiapkan dataset. Nah, di sini ada variabel siswa di mana di dalamnya itu terdapat direktori yang menampung 3 buah case atau kunci, yaitu tinggi dan berat dan jika dengan data numerik ini dan beratnya numerik. Lalu untuk jika-nya itu adalah pria dan wanita. Lalu di sini ada siswa, DF, PD data frame siswa. Nah, di sini tuh digunakan untuk menampung ke dalam format pandas frame dengan variabel siswa. Lalu di sini siswa DF itu untuk menampilkan. Nah, di sini udah ada 3 kolom, tinggi, berat, dan JK. Lalu ada datanya ada 10. Selanjutnya di sini ada fix PL spot untuk membuat menampilkan data dalam bentuk scatter plot atau grafik. Nah, ini tampilannya dimana PLT Legend Location Super Like ini tuh untuk memberi label JK dari label JK di bagian kiri. Lalu untuk PLT title itu digunakan untuk pemberian label pada grafik, yaitu data tinggi dan berat badan siswa SMA 1. Lalu untuk PLT X label itu tuh sumbu X, pemberian label pada sumbu X yaitu tinggi badan dalam satuan cm nih. Lalu PLT Y label itu adalah pemberian nama dari sumbu Y yaitu berat badan dalam satuan kilogram. Lalu di sini ada PLT grid untuk menampilkan grid atau garis kotak sini. Lalu untuk PLT show itu untuk menampilkan. Nah, lalu ini titik-titik ini itu merupakan data dari siswa, di mana yang kuning itu adalah merupakan wanita dan yang biru itu adalah pria. Lalu selanjutnya ada pre-processing dataset. Nah, jadi sini kita running. Nah, di sini kita mengubah tinggi dan berat badan dikonversikan ke NumPy array lalu ditampung pada variabel xtrain. Nah, begitu juga dengan jenis kelamin, itu dikonversikan ke NumPy array yang lalu akan ditampilkan ke ytrain. Lalu di sini ada perintah untuk menampilkan, yaitu print untuk perintah untuk menampilkan. Lalu hasilnya tampilannya akan seperti ini, dimana xtrain itu berisi tinggi dan berat, sedangkan ytrain itu berisi jenis kelamin. Nah, di sini xtrain itu berupa data numerik, sedangkan ytrain itu bertipe data string. Lalu di sini kita yang langkah keempat mengubah data menggunakan label binarizer. Nah, di sini kita running terlebih dahulu. Lalu di sini tuh kita ubah tipe data jenis kelamin itu menjadi numerik dengan label binzer dengan perintah lp ini dan memberikan variabel lp untuk diubah ke numerik. Nah, lalu kita ubah data Y, ini tampilannya udah diubah ke bentuk numerik, kalau akan tampil seperti ini, dimana jenis kelamin ini sudah bertipe data numerik, dimana 0 ini tuh sebagai pria dan 1 itu sebagai wanita. Lalu di sini kita running terlebih dahulu. Nah, di sini kita ubah ke bentuk array dengan tampilan yren extend flatten ini dengan print untuk menampilkan. Lalu di sini kita training KNN
dimana di sini tuh menyiapkan metode klasifikasi, lalu di sini kita mengaktifkan KNN dengan jumlah 3. Nah, KNN 3 ini digunakan untuk melibatkan tetangga terdekat untuk melakukan proses prediksi. Nah, lalu kita running. Nah, ini kita menggunakan KNN. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu melakukan prediksi, dimana kita running terlebih dahulu, dimana tinggi badannya itu 170 dan berat badannya itu 70. Lalu dimana ini tuh X new NPR tinggi berat badan itu adalah jenis kelamin. Ini tampilan datanya. Nah, kita running. Nah, di sini Y new itu adalah jenis kelamin, sama dengan model itu jenis kelamin. Lalu akan muncul array 0, di mana 0 ini berupa jenis kelamin laki-laki. Lalu di sini ini jadi kan tadi kan 0 kan laki-laki. Nah, kita tampilkan ke transformasikan ke tipe data sebelumnya. Nah, ini adalah sebagai pria. Lalu di sini kita tampilkan grafik yang telah kita tambahkan prediksi yang kita buat tadi. Nah, di sini saya menambahkan tinggi badan dan berat badan dari nilai yang kita uji tadi itu dengan label misterius di sini dengan color merah. Lalu di sini seperti biasa tampilan lainnya itu saya beri ke kiri. Lalu untuk titelnya berupa data tinggi dan berat badan siswa SMA 1, lalu X labelnya ada tinggi badan dalam satuan cm, lalu Y labelnya itu berat badan dalam satuan kilogram. Lalu di sini kita buat grid agar rapi, lalu untuk kita tampilkan. Nah, ini tadi hasil tampilan dari grafik yang sebelumnya telah ditambahkan dengan data prediksi yang kita buat tadi. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai klasifikasi dan implementasi klasifikasi menggunakan Kaggle. Nah, apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.